Jadi pertemuan kita sekarang ini adalah pertemuan yang kelima kan. Pertemuan kelima adat dan agama di Minangkabau. Adat dan agama kan. Jadi kalau kita lihat urai materi awak ke perkembangan Islam abad ke-18, kebiasaan kaum adat di Minangkabau, tindakan kaum agama terhadap kaum adat, perjanjian Bukit Marapalam, koeksistensi adat dan agama di Minangkabau, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Jadi ada sebanyak 6 poin. Ya, 6 poin penting yang perlu awak apa namanya awak jelaskan di dalam kuliah pertemuan yang kelima kawan. Untuk itu awak pahami dulu Islam di Minangkabau itu pada pertemuan lalu awak kan adalah melihat Islam itu masuk ke Minangkabau abad ke-7. Itu kan berarti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, sebab dalam catatan pedagang Cina Sin Tang Su tahun 675 Masehi itu di Pariaman sudah ada perkampungan orang Arab. Jadi kecil orang Cina pengampungan Arab itu orang Tasih. Nah, itu berarti abad ke-7 Islam lah sampai ke Minangkabau. Itu pendapat antara lain pendapat Buya Hamka. Buya Hamka menyampaikan itu. Kemudian ada pula yang menjelaskan bahwa berkembangnya Islam itu abad ke-3 balik. Saya mengembangkan pedagang Persia, Aceh, orang-orang Aceh. Kemudian ada penyebar Islam dari Malaka kan. Itu sudah banyak tuh abad 3 balik itu orang Minang yang menganut agama Islam. Abad 4 balik orang Minang mulai menjadi penyebar Islam di luar Sumatera. Jadi lado orang Minang menjadi penyebar Islam. Nah, malahan nama-nama orang tu lebih dulu daripada nama-nama yang ada di Minangkabau seperti Syekh Burhanuddin. Siapa penyebar Islam yang keluar Minangkabau itu ada nama Raja Bagindo. Raja Bagindo kok sampai ke Malaysia ke Kesultanan Sulu ke Filipina. Bahkan Raja Bagindo kok pada tahun 1397 mendirikan kerajaan itu menjadi pendiri Kesultanan Sulunya di Mindanao di Filipina Selatan. Hanya menggambar di seluruh Filipina itu ke Zamboanga, Basilan, Mindanao Selatan. Mindanao ya kan? Mindanao itu kalau gini kan termasuk provinsi itu di Filipina. Itu tuh ada di catatan sejarah di Filipina itu. Dicatat di kerajaan Sulu itu namanya adalah Baginda Sulu, Raja Baginda, bukan Baginda Sulu ya. Namanya Raja Baginda di Sulu kan. Dia menyebarkan agama sebelumnya itu di Kalimantan. Ya, Kalimantan bagian utara yaitu Brunei dan Sarawak, Sabah. Sudah itu adalah Raja Sulaiman namanya. Raja Sulaiman itu asal Minangkabau. Lah menyiarkan Islam itu sampai ke Manila tahun 1570. Jadi itu setelah Bagindo Sulaiman tu. Dia sebelum kolonialis Spanyol sampai ke Filipina. Itu orang Minang lah menjadi penyiar Islam di situ. Baginda Sulaiman namanya. Nah, kalau di luar Sumatera yang lain itu di Pulau Sulawesi itu banyaknya penyiar Islam sampai itu tercatat di dalam catatan-catatan orang Goa, orang Talo. Ya, catatan sejarahnya ada nama Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, Datuk Patimang, Datuk Karama dan Datuk Mangaji. Itu 5 orang tu tersabut di situ. Jadi dari Minangkabau itu. Jadi disebutkan bahasa orang itu berasal dari Pekumbuh dari Kota Tangah. Itu ada catatannya di Sulawesi Selatan itu. Berarti catatan tentang penyebar Islam itu di luar itu lebih dulu daripada catatan di Minangkabau. Sedangkan di Minangkabau itu catatan yang paling tertua itu tentang penyebar Islam itu adalah nama Syekh Burhanuddin di Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan kok tahun 1646 sampai 1692. Beliau menyebarkan Islam ya, dengan pendekatan ilmu tarikat. Apa tarikat beliau itu? Tarikat Syatariah. Beliau penganut tarikat Syatariah. Nah, yang jalan di Minangkabau setelah itu, selain tarikat Syatariah itu berkembang juga tarikat Naqsabandiyah, ada tarikat Qadariyah. Ya kan? Sampai sekarang tuh ada tarikat Samaniyah. Itu tarikat-tarikat. Jadi tarikat itu tidak bisa diabaikan begitu saja kalau awak mempelajari Islam Minangkabau. Ya, keberadaan tarikat di Minangkabau itu tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita abaikan begitu saja.
Nah, murid Syekh Burhanuddin terkenal itu ada Tuanku Paman Siangan di luar agam, Tuanku Paman Siangan, Tuanku Koto Tuo dan Tuanku Nantuo. Nah, itu namanya kini diabadikan itu di Koto Tuo, sampai kecamatan sampai Koto. Di setiap tahun itu diziarahi oleh penganut Tarekat Satria Sumatera Barat. Kemudian ada murid-murid lain dari Syekh Burhanuddin. Saya namanya Syekh Idris. Jadi ada murid-murid lain dari Syekh Burhanuddin namanya Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman, Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Hasan, Syekh Khalidin, Syekh Habibullah dan Syekh Sultan Kusai, Syekh Ja'far, Syekh Muhammad Sani dan Syekh Bosai dan Tuanku Barmawi. Jadi begitu banyaknya murid-murid dari Syekh Burhanuddin itu yang menyebarkan Islam. Makanya ndak heran awak kalau tokoh penyebar Islam Minangkabau itu adalah Syekh Burhanuddin, yang sampai sekarang diulakan ya, tampik beliau dikunjungi, diziarahi. Bahkan di situ ada budaya bersapa namanya, basapa. Basapa itu di bulan Safa, ada beberapa hari di bulan Safa jamaah tarekat Mufariyah itu berkumpul di situ. Berkumpul di Ulakan. Itu rami tu Ulakan tu. Sehingga di pemerintah Kabupaten Pariaman itu difasilitasi sebagai bentuk wisata religius namanya, wisata agama. Nah, sementara itu kita lihat ada perjanjian Marapalam. Nah, perjanjian Marapalam itu ada satu versi pengecean tahun 1650 di kerajaan, di Karajuan terjadinya. Jadi ada pendapat ya perjanjian Marapalam itu tahun 1650 Masehi. Nah, Syekh Burhanuddin pada waktu itu dan para ulama, yaitu para ulama atau Tuanku Minangkabau berkumpul dengan penguasa Pagaruyung. Siapa penguasa Pagaruyung tu? Ada bahasa Ampe Balai namanya, itu Raja Alam, Raja Adat, Raja Ibadat, Tuan Kadi di Bukit Marapalam lah mereka berkumpul. Tampiknya sebuah tampik yang kini disebut di Puncak Pato di Tanah Datar tu. Nah, manga di situ mereka dalam pertemuan tu menyatakan sumpah. Sumpahnya adalah intinya adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Disebutnya sumpah sati. Nah, itulah momentum penting di dalam mendudukkan konsep adat dan agama bagi orang Minangkabau dahulu. Nah, itu yang dipakai sebagai tonggak untuk memantapkan adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah itu. Nah, kemudian dengan adanya sumpah sati itu, tolong kalau yang ribut itu tolong diapakan dulu mic-nya. Ada yang ribut itu. Tolong dimatikan dulu. Nah, wujudnya ketika itu kan ada jabatan di kerajaan Pagaruyung tu Raja nan Tiga Selo, itu diubah menjadi Tuku Tiga Sajarangan. Jadi Tali Tiga Sapilin. Bahasa Ampek Balai menjadi uranan Ampek Jini. Apa tu Tungku Tiga Sajarangan, Tali Tiga Sapilin? Ninik mama, alim ulama, cadik pandai. Nah, uranan Ampek ini Imam, Bilal, Khatib, Jo Pengulu. Nah, itu perubahan, salah satu bentuk perubahan dalam kelembagaan pemerintah Minangkabau ketika Islam malah menjadi bagian dari adat orang Minangkabau. Seterusnya surau. Surau perlu dalam kajian awak tentang Ba'a Minangkabau harus tahu surau itu apa gitu kan. Nah, istilah surau kok tak jelas. Tak jaleh ada secara pasti asal kata surau, tapi ada yang berpendapat istilah surau itu warisan Hindu Jam Buddha. Dikatakan orang Buddha dulu itu membuat tampik yang disebut dengan surau, beraja agama di situ. Nah, kemudian diturunkan kepada orang Minang yang lah beragama Islam. Nah, sehingga ada yang mengatakan surau itu katanya berasal dari kata sarak atau ajaran Islam, sarak. Nah, ada juga menyebut surah, tempat mensurahkan ilmu agama. Surau, surah gitu kan. Tampik mensurahkan agama disebut surau. Nah, itu asal kata. Dalam dakwah Islam, Syekh Burhanuddin lah mengajarkan Islam di tempat yang disebut surau itu. Syekh Burhanuddin itu yang buka surau pertama di Minangkabau. Kalau dalam keyakinan Islam. Nah, surau itu di dalam pemanfaatannya digunakan untuk salat 5 waktu. Di surau orang salat 5 waktu. Beraja membaca Al-Quran.
Kemudian pendidikan agama, pendidikan salat. Nah, di halaman surau itu dia adakan latihan silat. Nah, dia ada salat, ada silat. Jadi itu filosofi orang Minang. Ndak dipelesetkan pula dah 3S, salat, silat, sikat. Nah, itu nak masuk tu ya. Jadi itu bahasa pelesetan tu. Ada orang mengecehan kalau orang Minang tu merantau 3 saja, 3S saja modalnya. Modal pertama salat, tak percaya orang. Kemudian nyobai bersilik lain. Silat, dapat cari ilmu silat. Itulah tu orangnya sikat nilai. Itu namanya pelesetan namanya. Itu dah. Nah, setelah tu di surau diajarkan ilmu tarikat dan melaksanakan zikir tertentu. Jadi di surau lah belajar ilmu tarikat sejak dulu. Nah, surau Syekh Burhanuddin mengembangkan tarikat Syatariah. Itu sampai kini tu. Sampai kini tu kalau diulakan itu orang berkumpul tu orang tarikat Syatariah dalam Islam. Surau kemudian dikembangkan oleh murid. Nah, konsep surau itu berkembang kemudian oleh murid-murid Syekh Burhanuddin yang lah bagala tuanku. Tuanku lah yang disebut sebagai guru tarikat di surau-surau. Jadi kalau tuanku itu sebenarnya guru tarikat. Ya, enggak. Jadi orang memanggil tuanku itu panggil ungku, tuanku. Maka di Pariaman kebanyakan para ulama-ulama di Pariaman itu dipanggil tuanku karena inyo menjadi guru tarikat. Itu. Kemudian di antara murid Syekh Burhanuddin yang terkenal itu ada Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman, Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Hasan, Syekh Khalidin, Syekh Habibullah, Syekh Sultan Kusai, Syekh Ja'far, Syekh Muhammad Sani, Syekh Bosai dan Tuanku Bermawi. Itu berapa banyaknya hebat-hebat murid dari Syekh Burhanuddin itu. Menjadi syekh banyak. Kemudian tarikat Nasabdiyah, tarikat Qadariyah juga mendirikan surau-surau sejak tahun 1800-an di 50 kota banyak, di Tanah Datar dan di Solo. Jadi ada tarikat Naqsabandiyah. Jadi tarikat itu pada prinsipnya ada hampir dan kadang-kadang yang sampai di Minangkabau yang berkembang di Minangkabau. Ada Tariyah, ada Naqsabandiyah, ada tarikat Saman, ada tarikat Aulia atau Awaliyah. Tarikat Aulia itu ada je tu. Tarikat Anfasiyah ada je namanya. Jadi banyak sekali kelompok tarikat tu. Jadi artinya kalau kita mendalami Islam, perkembangan Islam di Minangkabau, itu harus kita juga memahami peran tarikat di dalam pengembangan Islam. Kemudian surau juga menjadi tempat pertemuan para tokoh masyarakat bermusyawarah. Jadi kemudian anak laki-laki Minangkabau yang lah dewasa, yang lun kahwin, tidurnya di surau. Jadi selain di tempat musyawarah, tempat beribadah, tempat belajar tarikat tadi, surau ko tempat lalok sampai tempat menginap. Karena apa? Karena laki-laki Minangkabau, remaja Minangkabau itu kalau lah mulai dewasanya, lalu dak di rumah lain. Apalagi kalau di rumah lah orang Sumando, ada dosa anak padusi, lah malu orang Minang. Jadi orang Minang laki-laki itu dari dulu dak ada lalu di rumah kalau lah kadangnya. Maka timbullah kan ada tu moto ada pepatah namanya. Lalu di surau makan di lapau. Tu orang Minang, laki-laki Minangkabau. Selain dari di surau ada je nak lalu di lapau-lapau. Orang Minang kalau lapau-lapau nak lalu di pos rundu. Itulah nasib laki-laki dalam tanda kutip nasib laki-laki Minangkabau. Tapi sebenarnya itulah makanya orang Minangkabau, laki-laki Minangkabau itu suka merantau. Maka merantau itu menjadi pilihan utama bagi laki-laki Minangkabau. Karatau madang dahulu babuah babungo balun. Merantau lah bujang dahulu di kampung paguno balun. Kita lihat tadi tarikat lawat singguang. Anda harus tahu itu tarikat kan. Tarikat Minangkabau itu apa? Pertama kita pahami dulu, tarikat itu adalah sebutan untuk pengamal dan penganut ajaran tasawuf. Dalam Islam, para pengikutnya disebut sufi, kaum sufi. Jadi kalau Anda mempelajari sejarah Islam, itu mungkin tak mempelajari lahirnya ajaran sufi itu, paham kaum tasawuf. Sebab tasawuf perannya dalam sejarah Islam sangat kadang. Jadi banyak tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pemikir Islam yang mendalam ilmu tasawuf. Tasawuf adalah cara pemahaman Islam secara kebatinan atau jalan penyucian jiwa. Itu tasawuf tu kan. Nah, sebagian ulama menolak ajaran tasawuf. Siapa? Ibnu Taimiyah. Antara lain Syekh Abdul Wahab. Maka pengikut Syekh Abdul Wahab yang menolak ajaran tasawuf itu sering jadi disebut sebagai kaum Wahabi. Nah, ulama tasawuf atau yang menerima tasawuf itu siapa? Ulamanya yang terkenal itu ada Imam Al-Ghazali,
ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Jalaluddin Ar-Rumi, banyaklah tokoh-tokoh tasawuf. Bisa juga disabui Abu Yazid Al-Bustami, bisa juga wak sabui sebagai Malik bin Dinar, yang perusi ada aja namanya Rabi'atul Al-Adawiyah. Jadi nama-nama Pak sabui tadi itu anda bisa dibuka di Google, pelajarilah. Siapa Al-Ghazali, siapa Abdul Qadir Jailani, Jalaluddin Ar-Rumi itu siapa? Bagaimana kau disabuinya penganut tasawuf? Bisa anda dalam itu kalau ingin mendalami ya. Golongan tasawuf atau tarikat itu berperan besar dalam penggema Islam Minangkabau. Kadang perannya tak ketik dah. Ya, karena golongan tasawuf itulah yang masuk sebab Minangkabau itu penuh mistik, penuh dukun-dukun, penuh ilmu-ilmu hitam. Nah, orang-orang yang mendalami tasawuf itu yang bisa menandingi ya paham-paham musyrik tu, paham-paham syirik tu, ilmu-ilmu hitam tu tunya. Nah, anda dengar ilmu-ilmu hitam orang Minangkabau tu, ada gayung, ada apa namanya, ada gasian tangkura, macam-macam, ada ilmu sejundai. Itu ada di Minangkabau sadanya tu. Bah melawannya, perlulah mendalami agama, ilmu tasawuf, ilmu tarikat bisa mendalaminya. Sehingga ilmu tarikat tu kan mendalami mistik Islam itu, penyucian jiwa, ilmu kebatinan Islam. Cuman dia orang setengah ilmu tarikat tu disimpang-simpangkan, disalahgunakan. Dicampur kalau ilmu pedukunan. Itu makanya ada yang kecil orang tarikat itu nang kanai sarafnya, nang bocor alui istilahnya kan. Lilik. Kemudian ada perkembangan pada tahun 1800-an. Adalah pemuda Minangkabau, anak muda Minangkabau beraja agama ke Makkah, namanya Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, 3 orang tu. Di Makkahnya lah mendapat pembaruan Islam yang digerakkan atau yang digelorakan oleh Ibnu Taimiyah. Gerakan Ibnu Taimiyah ini, gerakan pembaruan namanya, anti khurafat, anti bid'ah, anti kemusyrikan. Jadi rancak kalau anti bid'ah rancak, anti syirik rancak, anti khurafat itu batu. Tapi juga anti terhadap tasawuf, anti terhadap tarikat. Nang 3 orang tu, anti lain terhadap tasawuf, anti terhadap tarikatnya. Jadi tarikat tu dianggap bid'ah, tarikat tu dianggap sasik gitu kan, oleh kaum yang terpengaruh, oleh orang terpengaruh oleh ajaran Ibnu Taimiyah. Orang pengikut ajaran Ibnu Taimiyah ya. Menurut mereka di Ranah Minang waktu itu sudah banyak penyimpangan. Banyak penyimpangan kamu. Karena itu mereka prihatin. Sehingga berniat hanya memperbaikinya dengan cara-cara kaum Wahabi. Cara kaum Wahabi itu dengan kekerasan kalau bisa. Kalau tidak bisa diajak elok dengan kekerasan, diperangi. Langsung dilakukan dengan karena mendalam agama itu kalau bisa sebaik-baik sikap kita menghadapi maksiat itu dengan perbuatan, dengan kata-kata saja dah. Tak tahu dengan perbuatan, baru dengan kata-kata. Tak tahu dengan kata, baru dengan hati awak menolak. Itu tapi itu selemah-lemah iman. Maka yang dipilih oleh pengikut Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumani itu dengan cara tindakan-tindakan tegas gitu. Para yang bertiga itu disambut oleh para ulama seperti Tuanku Narenceh dan beberapa ulama lainnya. Tuanku Narenceh itulah kemudian mengikut kepada ajaran atau imbauan dari Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang itu untuk memerangi apa yang disebut dengan bid'ah tadi itu, apa yang disebut dengan syirik khurafat tadi itu kan. Padahal kalau dek kaum tarikat, syirik itu dibiarkan saja, khurafat itu dibiarkan dengan imbauan saja, diajak selelok. Yang penting bagi kalau kecil orang kaum tua itu namanya kaum tarikat tu, lado saja orang yang beragama, yang taat di dalam satu negara itulah lama negara itu maju. Kalau kata orang pengikut Haji Miskin tak bisa, harus diperangi mereka. Siapa itu? Ya kelompok yang memerangi kaum-kaum yang menyimpang tadi itu ada Harimau Nasalapan namanya, 8 orang ulama dari Agam. Maka Harimau Nasalapan. Siapa mereka itu murid Tuanku Nantuo. Ya kan, yang murid dari Syekh Burhanuddin tadi itu. Apa yang diperangi? Orang yang suka berjudi, suka nyabung ayam, minum tua. Yang 8 orang tu Tuanku Narenceh dari Kamang, Tuanku Kubu Sanang Pasia Ampe Angke, Tuanku Ladang Lawe Banuampu, Tuanku Padang Luar Banuampu Yo, Tuanku Galuang dari Nagari Sungai Pua, Tuanku Koto dari Ambalau Canduang Kota Lawe, Tuanku Lubu Awu Batu Balantai Canduang, Tuanku Biaro dari Ampe Angke. Itu yang disebut dengan Harimau Nasalapan tu.
Nah, gerakan Harimau 68, apa yang mereka lakukan oleh Harimau 68 tu? Mereka melakukan penyerangan dipimpin oleh Tuanku Narenceh. Ya. Halo, masih ada? Halo? Ada Pak. Lain. Nah, jadi mereka itu langsung melakukan penyerangan terhadap kelompok maksiat-maksiat di Minangkabau itu. Lakukanlah peperangan. Nah, terjadi perang itulah disebut dengan Perang Padri tahun 1809 sampai 1821. Nah, itu Perang Padri, yang mana Perang Padri itu sebenarnya perang saudara, perang antara ulama Minang dengan kaum adat, perang antara tokoh-tokoh yang memperjuangkan syariat melawan tokoh-tokoh yang mendukung maksiat. Itulah ada di Minangkabau. Kemudian mengko terjadi perang Padri itu karena kebiasaan adat. Ya, kebiasaan kaum adat itu mereka itu mendukung kebiasaan yang tidak sesuai dengan agama. Itu kan bertentangan dengan Sumpah Sati Bukit Marapalam tadi itu. Sumpah Sati yang disebut dengan Sumpah Marapalam yang mendudukkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, jadi kaum adat kau sebenarnya beragama Islam yo, tapi berjudi yo, nyambung ayam yo, minum tua yo. Lo madat makan tembakau, makan sirih. Tak masuk yo di kaum agama. Kau sistem matrilineal, sistem warisan dan tradisi itu dianggap biasa. Itu yang membuat pertentangan sehingga terjadilah konflik itu antara kaum agama dan kaum adat. Nah, jadi berkembanglah perbuatan syirik, perbuatan maksiat dan perdukunan di Minangkabau. Itu tema kita yang kemudian itu perang Padri itu menyeret Belanda atau Belanda ikut satu karena tahun 1821 kaum adat kau lah terdesaknya lah kalahnya kan. Diajaknya lah Belanda, gabungnya Belanda, akhirnya perang Belanda lah satu. Lo terdesak lah orang Minang. Karena orang Minang terdesak lah nampak yang bantuan tu Belanda, kaum adat tu balik ke kaum agama. Bersatu lah kaum adat dan agama. Maka itulah perang Padri yang kemudian dipimpin oleh Imam Bonjol. Namun akhirnya tahun 1137 kalahlah orang Minangkabau. Minangkabau diduduki oleh Belanda, dikuasai oleh Belanda sejak tahun 1137. Nah, yang terakhir konsistensi agama juga adat. Apa itu konsistensi? Konsistensi itu artinya hidup berdampingan secara damai, saling mengisi. Nah, agama dan adat di Minangkabau itu bau aja tabiang. Mengasih awu tabiang, saling menguean. Awu tagak di tabiang numpang lu tagak di awu tagak di tabiang, menumpang di tabiang. Tabiang itu menumpang lu untuk memperkuat apanya dia jauh sehingga tak longsornya. Itu maksudnya. Jadi saling menumpang. Tapi sebenarnya agama itu dasarnya adalah adat itu dasarnya agama. Maka disebutlah syarak mengatur adat memakai. Diatur oleh agama, dipraktikkan oleh adat itu maksudnya. Kemudian dia disebut syarak mengatur adat memakai. Syarak itu batilanjang. Syarak itu batilanjang, adat itu basi sampiang. Apa maksud syarak batilanjang? Ajaran agama itu jaleh. Tak ada sindi-sindi ada. Tak ada kata-kata kias gitu, jale-jale sih. Haram yo haram, halal yo halal gitu. Kalau ada basi sampiang pakai kata-kata kieh, pakai kata-kata sindi ya. Itu kalau ada. Nah, sementara itu syarak masandi dalil. Syarak tu basandi dalil. Sedangkan ada basandi alua jo patui. Alua jo patui itu ada tu sandinya ada. Alua je patui, nak patui dia alua dah. Alua patui itu artinya apa nan patui yang sesuai jo akad. Jadi meletakkan sesuatu tu pada tampaknya itu adat namanya itu kan. Kalau agama dalil itu Al-Quran dan hadis. Itu sehingga di Minangkabau itu konsistensi adat agama itulah terwujud dalam bentuk adat basandi syarak basandi kitabullah.
Kalau yang ditampilkan oleh kelompok tadi itu contoh konsistensi agama di bidang apa tadi itu, di bidang harta warisan, bidang apa tadi itu kan. Nah itu yang dimaksud dengan, jadi aku itu konsep apa, konsep awak apa, konsep eksistensi agama dan adat itu. Nah, barangkali semua poin yang disampaikan di apa di hati itu Allah Pak jalehkan ya. Silakan yang mau bertanya, ajukan pertanyaan. Apa tunggu.